Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama, kita tenangkan diri kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau meninggikan Tuhan kita mau menyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Kita bangkit berdiri, kita tinggikan Tuhan kita, sebab Dia adalah Allah yang layak ditinggikan. Kita nyanyikan pujian ini, hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di hari ini kami boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk untuk kita semua. Saat ini kita mau sama-sama, kita mau nyanyikan satu pujian, yaitu Tuhan inilah hidupku. Kita mau nyanyikan pujian ini sambil mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan.
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ang Wee Hai, seorang pengkhotbah yang bersedia berkhotbah untuk kita dari Singapura. Kita persilakan Bapak Ang Wee Hai untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat berjumpa rekan-rekan siswa-siswi SMP Kristen Immanuel Pontianak. Bersyukur kita bisa berjumpa meskipun melalui lewat rekaman, dan kita membahas tema yang cukup menarik hari ini, ya, tentang bagaimana memaksimalkan potensi kita di dalam dunia kerja masa depan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu meskipun dalam jarak jauh, Singapura, Pontianak, tetapi kami masih bisa berjumpa melalui internet. Biarlah Tuhan memberkati perenungan firman, dan Tuhan memberkati sehingga kami boleh mengerti apa yang kami lakukan di zaman-zaman ini, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kebenaran firman Tuhan disampaikan. Di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mau share screen terlebih dahulu. Nah, saudara, tema kita pada hari ini adalah unlock and maximize your potential for the future of work. Jadi bagaimana kita menemukan dan mengembangkan potensi kita, talenta kita, skill kita untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan masa depan, begitu. Kira-kira kalau terjemahkan bahasa Indonesia seperti itu. Dan dunia masa depan itu adalah dunia digital. Dunia masa depan itu dunia yang serba cepat, serba berinovasi, dan kreatif, begitu. Jadi segala sesuatunya akan dibuat serba komputerisasi, segala sesuatunya akan dibuat serba digital, dan termasuk pekerjaan-pekerjaan kita di masa depan pasti nanti akan banyak berhubungan dengan dunia digital yang membutuhkan kreativitas, yang membutuhkan inovasi. Bagaimana kita mempersiapkan ini semua untuk menyongsong masa depan? Mari kita gumulkan terlebih dahulu itu, saya mau jadi apa di dunia ini? Saya mau jadi apa di dunia ini? Sehingga melaluinya Tuhan itu paling disenangkan. Kira-kira saya mau jadi apa? Apakah saya mau jadi seorang yang ahli di bidang komputer, atau menjadi pilot, atau menjadi pemusik, atau menjadi juru masak, atau menjadi dokter? Kira-kira saya mau jadi apa? Supaya dengan cita-cita yang saya capai, supaya dengan kemampuan yang saya kembangkan, Tuhan itu disenangkan. Nah, saudara, Anda ditempatkan di bumi ini itu untuk berkontribusi. Anda bukan diciptakan hanya untuk makan, tidur, senang-senang, main game saja. Tuhan merancang setiap kita. Tuhan merancang Anda dan saya untuk bekerja, untuk melayani, dan untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan merancang kita itu untuk berkarya, untuk supaya kita dengan pekerjaan kita, dengan belajar kita itu memuliakan nama Tuhan. Nah, contoh gini ya, ada anjing ini. Ya, anjing ini memang diciptakan untuk menjadi teman bermain, untuk menjaga rumah, ya, atau bunga, atau tanaman-tanaman yang berbunga, dan tanaman itu diciptakan untuk berbuah dan berbunga. Jadi setiap hal ini diciptakan ada fungsinya, ada manfaatnya. Lalu Tuhan menciptakan saudara dan saya itu untuk apa? Ya, supaya kita bisa berkontribusi dalam hal apa? Supaya kita bisa berkarya, supaya kita bekerja dalam hal apa? Nah, kalau anjing untuk menjaga rumah, kalau tanaman dia bisa berbuah dan berbunga, ya. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan satu pekerjaan baik, bukan sesuatu yang sia-sia, untuk melakukan satu hal yang bermanfaat bagi dunia ini. Yang kita itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi untuk melakukan pekerjaan baik, contohnya melakukan pekerjaan baik itu seperti apa? Ya sekarang ini kan banyak dibutuhkan dokter, dibutuhkan perawat untuk untuk supaya bisa membantu dan orang-orang yang kena penyakit COVID begitu. Ini pekerjaan baik. Lalu pekerjaan baik saudara itu apa? Ya, pekerjaan baik saudara itu apa? Nah, saudara, diri Anda adalah idenya Tuhan. Anda diminta untuk menyenangkan Tuhan dengan menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Diri Anda itu adalah idenya Tuhan. Jadi Anda itu diciptakan itu karena Tuhan punya ide supaya Anda itu ada di dunia ini melakukan pekerjaan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Anda diciptakan bukan untuk tidur-tidur, Anda diciptakan bukan untuk bermain game, Anda diciptakan untuk berkarya supaya nama Tuhan itu dimuliakan. Jadi Tuhan itu menciptakan setiap ciptaan itu dengan spesifik ya, dengan sangat unik, yang berbeda-beda. Tanaman untuk berbuah dan berbunga, anjing untuk menjaga rumah, untuk bermain. Ya, ada binatang yang berlari cepat, ada yang melompat cepat, ada yang terbang cepat, ada yang berenang cepat. Setiap ciptaan itu mempunyai peran dan kemampuan yang berbeda-beda. Demikianlah juga Tuhan menciptakan Anda. Itu secara unik untuk menyenangkan Tuhan. Jadi ada yang diciptakan demikian supaya dia bisa berlari cepat, bisa berterbang cepat, bisa berenang dengan cepat. Lalu Anda ini Anda diciptakan untuk ini saudara harus menemukan. Anda diciptakan Tuhan untuk, saudara harus menemukan ya, saudara diciptakan Tuhan untuk apa? Nah, sebelum arsitek itu mendesain bangunan, selalu bertanya, untuk apa bangunan itu? Dan bagaimana cara mempergunakan bangunan tersebut? Lalu dibuatlah bangunan sesuai dengan fungsinya. Jadi mungkin bangunan itu untuk rumah, atau bangunan itu untuk pertokoan, atau bangunan itu untuk hotel. Ya, jadi sebelum arsitek itu mendesain satu bangunan, itu selalu ada pertanyaan, untuk apa bangunan itu? Untuk apa bangunan itu ada, lalu dibuatlah desain. Demikianlah juga Tuhan. Tuhan itu membentuk saudara itu dengan satu tujuan. Tuhan itu membentuk saudara dengan satu maksud. Jadi Tuhan itu bukan membentuk saudara untuk kesia-siaan, tetapi satu maksud untuk menyenangkan Tuhan dengan talenta yang saudara miliki. Talenta itu harus kita temukan, harus kita kembangkan. Nah, talentamu itu adalah kemampuan naturalmu. Manusia itu diberikan talenta oleh Tuhan itu sejak lahir untuk melakukan sesuatu itu secara spesifik. Ya, ayatnya demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah, telah kutunjuk Besalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisama dari suku Dan,
Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haluslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi setiap orang itu pasti diberikan talenta, keahlian oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, oleh sebab itu kita harus mengerti kita ini diciptakan Tuhan untuk apa. Kita menemukan talenta yang diberikan Tuhan dalam hidup kita untuk kita kembangkan. Talenta itu apa sih? Talenta itu pola pikir, perasaan, dan perilaku yang alami, yang berulang-ulang dan dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Coba renungkan hal ini. Kecakapan yang Anda miliki itu merupakan petunjuk yang kuat mengenai apa yang Tuhan ingin untuk Anda kerjakan melalui hidup Anda. Jadi Tuhan memberikan kecakapan, Tuhan memberikan talenta kepada Anda, itu merupakan petunjuk yang kuat supaya dengan kecakapan ini, dengan talenta ini, Anda melakukan pekerjaan baik dan memuliakan nama Tuhan. Jadi Tuhan tidak menyia-nyiakan kemampuan, Dia itu memadukan peran kita dan kecakapan kita. Tuhan itu menghendaki saudara dan saya mengetahui talenta yang diberikan Tuhan untuk melayaninya. Jadi Tuhan itu ingin supaya kita mengerti talenta kita dan mengembangkannya. Di sini ada kata kunci juga, belajarlah, ya, belajar menemukan talenta dan bagaimana menggunakannya adalah pelajaran seumur hidup kita. Jadi ini memang harus kita temukan talenta kita. Kita kembangkan talenta kita. Kalau kuda bisa berlari cepat, kalau ikan bisa berenang cepat, kalau burung Raja Wali bisa terbang cepat, saudara diciptakan Tuhan dengan talenta apa? Itu yang perlu kita temukan. Ya, bagaimana cara temukannya? Coba uji coba ya. Uji coba, mencoba berbagai misalnya main gitar, main piano, ya, coba bernyanyi, coba memasak, coba belajar ini, belajar itu. Nanti kita lama-lama menemukan loh. Oh, aku suka yang ini, aku yang suka ini. Dan aku kalau melakukan ini, aku senang dan melakukannya berulang-ulang. Atau tanya ke rekan-rekan yang lain, tanya ke guru, tanya ke rekan, tanya ke orang tua. Kira-kira apa kemampuan saya? Oh, kemampuan saya itu kalau berpikir secara matematika itu bagus sekali. Nah, mungkin itu adalah talenta saudara. Atau kemampuan saya itu, ketika saya menyanyi, banyak orang yang merasa bersuka cita dengan nyanyian saya yang saya nyanyikan. Nah, mungkin itu adalah talenta saya. Atau ketika saya melakukan masak satu masakan, orang itu memuji masakan saya. Oh, ternyata mungkin itu juga talenta kita. Mungkin. Jadi cara terbaik menemukan talenta kita adalah dengan memonitor perilaku perasaan kita ketika kita melakukannya dalam satu waktu tertentu. Jadi ketika bangun tidur tiba-tiba kita main gitar. Ketika bangun tidur kita tiba-tiba main piano. Mungkin itu talenta kita. Ya, mungkin itu. Ada satu reaksi spontan. Atau kita sudah lama tidak main gitar, tiba-tiba ingin main lagi. Ada satu kerinduan. Mungkin itu talenta kita. Lalu kalau kita main biola misalnya, bisa main dengan sangat cepat sekali berkembang. Mungkin itu talenta kita. Pada waktu kita bermain piano, bermain biola, bermain basket, ya, atau belajar matematika, atau belajar biologi, ada satu rasa kesenangan tersendiri. Jadi mungkin itu talenta kita. Jadi talenta itu adalah pola pikir, perasaan, yang dilakukan berulang-ulang, dan ketika kita melakukannya ada rasa sukacita, kesenangan, dan kita belajarnya bisa cepat. Jadi memang cara menemukan talenta ya kita harus coba-coba melakukan berbagai kegiatan. Musik, olahraga, pelajaran, dan macam-macam kita coba
Lama-lama kita akan bisa menemukan, oh ternyata kalau aku melakukan ini, aku lebih efektif. Aku lebih bisa mengembangkan diri. Ternyata kalau aku belajar gitar itu belajarnya lebih cepat daripada aku belajar renang. Mungkin talentaku adalah belajar gitar, gitu ya. Jadi di dalam menghadapi dunia masa depan, berbagai macam pekerjaan yang serba digital itu, saudara, kita perlu belajar mengembangkan diri, menemukan talenta kita. Siap-siap dari sekarang. Ya, lalu semua talenta-talenta itu kita kembangkan sedemikian rupa, itu butuh waktu. Semakin kita cepat menemukannya, semakin lebih baik supaya kita bisa punya waktu lebih panjang mengembangkan talenta kita. Rata-rata orang untuk menjadi ahli itu butuh waktu 10.000 jam. Artinya apa? Kalau mau ahli bermain gitar, saudara harus belajar 10.000 jam. Misalnya 1 hari 3 jam. 1 hari 3 jam, 1 tahun 1.000 jam. Jadi untuk 10.000 jam butuh 10 tahun. Ya, kalau saudara mau jadi dokter yang sangat ahli, butuh waktu belajar 10 tahun kira-kira. Kalau saudara mau jadi ahli di bidang masing-masing, butuh waktu belajar yang lebih banyak. Ya, yang penting kita ini ahli. Yang penting kita ini ahli. Nah, contoh ya. Contoh, Eric Liddell. Dia itu pelari yang sangat cepat. Lalu dia mengatakan, Tuhan, Engkau membuatku ini berlari sangat cepat. Dan ketika aku berlari, aku merasa aku menyenangkanmu. Ini perkataan dari Eric Liddell. Nah, saudara diciptakan Tuhan untuk apa? Saudara diciptakan Tuhan dengan talenta seperti apa? Dan saudara bisa mengatakan misalnya, Tuhan, Engkau membuat aku ini mempunyai perasaan seni yang begitu tajam. Sehingga ketika aku bermain musik, aku merasa sukacita dan menyenangkan Tuhan. Kira-kira saudara diciptakan Tuhan untuk apa, dengan talenta apa? Saudara harus menemukan. Ada kata kunci, yaitu ketekunan untuk mengembangkan talenta sampai ahli. Saudara jangan mengatakan kepada saya bahwa saudara orang bodoh, ya. Yang penting saudara tekun. Karena ketekunan itu mengalahkan kepandaian. Ya, orang pandai kalau tidak mau belajar, dia tidak akan maju. Tapi kalau orang tekun, meskipun talentanya pas-pasan, kalau dia kembangkan sampai 10 tahun, dia akan menjadi ahli. Jadi pekerjaan masa depan itu adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Ya, lalu keahlian kita itu digabung-gabung dengan dunia digital. Kalau kita ahli musik, sekarang musiknya itu musik digital. Ya. Kalau kita ahli masak, sekarang banyak sekali publikasi bagaimana kita mendemonstrasikan masak dengan cara-cara digital. Gitu. Jadi yang penting itu tahu talenta kita dan mengembangkannya itu sampai ahli. Sampai ahli. Lalu kurangi waktu ya. Kurangi waktu yang tidak produktif. Kurangi waktu yang tidak produktif. Jadi gunakan dunia digital untuk hal-hal yang positif. Gunakan dunia digital untuk pengembangan diri. Sekarang banyak orang yang pandai. Karena apa? Karena dunia digital itu punya di dalamnya banyak informasi. Jadi kalau kita menggunakan dunia digital dengan bijaksana untuk pengembangan diri, ya itu sangat bagus sekali. Nah, tidak ada orang yang bodoh. No stupid people. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang tidak mau tekun belajar. Jadi jangan sampai saudara mengatakan, aku ini bodoh. Tidak ada orang yang bodoh. Zaman ini, sekarang ini semua informasi belajar sudah ada di internet. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Tinggal kita mau mengembangkannya sampai ahli atau tidak. Tinggal kita mau tekun belajar sampai 10 tahun lebih atau tidak. Gitu ya. Nah, mengenal pencipta. Teruslah mengenal penciptamu. Supaya Anda tahu, diciptakan untuk apa oleh Tuhan. Undang Yesus hadir dalam hidupmu. Undang Yesus hadir dalam hidup kita.
supaya kita semakin mengenal pencipta kita, lalu kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Bahwa kita mengerti kita diciptakan Tuhan dengan tidak sia-sia. Mengenal pencipta, mengenal Tuhan Yesus. Undang Yesus hadir dalam hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, perenungan firman-Mu. Kami boleh mengerti Tuhan menciptakan kami untuk satu pekerjaan baik. Kami boleh mengerti bahwa Tuhan memberikan kepada kami, setiap kami, kemampuan, talenta untuk kami kembangkan. Sehingga kami menjadi seorang yang ahli dan menyenangkan, memuliakan nama Tuhan, dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati siswa-siswi. Engkau memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Engkau memberikan kepada mereka ketekunan, kerajinan, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Bersyukur mudah-mudahan kita lain kali berjumpa di onsite ya. Dan kita berjumpa bertatap muka. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Angwihai yang telah bersedia menyampaikan firman Tuhan. Kita tadi sudah mendengar bagaimana Bapak Angwihai mendorong kita untuk boleh terus belajar dengan baik, agar nanti apa yang kita pelajari itu dapat kita pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam menyongsong masa depan yang nanti akan serba teknologi itu. Mari kita sama-sama kita tingkatkan kemampuan kita belajar dengan baik agar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala puji, segala hormat kepada Tuhan. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Ibadah kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.